102,2 Radio Suara Sampang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa pendengar ya, di hari Rabu ini kita akan ada program dialog interaktif ya, 1 jam bersama OPD menjawab pendengar. Dan kali ini di Radio Suara Sampang FM ya sudah hadir ya narasumber kita. Ada Bapak Agus Mulyadi, ini SKM MKes ya, ini PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. Dengan Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Kepala Sampang. Kepala Dinas ya Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang. Oke, di sini saya tidak sendiri pendengar ya, juga ada rekan saya Ira di sini pendengar ya, masih bersama dengan Ira dan juga Mbak Ari. Nanti kita akan memulai program dialog interaktif kita 1 jam OPD menjawab bersama dengan Pak Agus Mulyadi. Oke, baik Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Oke. Untuk saat ini Pak, upaya atau usaha yang efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini apa Pak? Ya, sekali lagi bahwa hal utama yang kita lakukan adalah melakukan screening ya, deteksi ya, kemudian penanganan ya kita lakukan baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Kemudian yang terakhir kita coba mencegah memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi memang kita perlu ada penyadaran kepatuhan masyarakat terkait dengan 5M. Ini penting sekali ya buat masyarakat ya. Ini saya underline ya, 5M ya kepada masyarakat, karena selama ini masyarakat masih belum percaya dan patuh gitu ya terhadap penggunaan prokes di Kabupaten Sampang ya. Ini yang barangkali menjadi perhatian kita semua. Yang mudah-mudahan apabila masyarakat itu terlibat langsung di dalam penanganan COVID ini, dengan dia sadar dan patuh, insya Allah COVID ini bisa terkendali. Kemudian yang terakhir barangkali kita ikhtiar juga dengan melakukan program vaksinasi. Baik, untuk berbicara herd immunity Pak ya, atau kekebalan kelompok, merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindung atau kebal terhadap penyakit tertentu dan turut melindungi kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Dalam hal ini anak-anak usia 12 tahun ke bawah dan lansia Pak ya. Nah, di Kabupaten Sampang sendiri Pak, berapa persen untuk memenuhi herd immunity ini Pak? Jadi penduduk kita itu sekitar 900 ya, hampir 1 juta. Kemudian target sasaran vaksinasi kita itu sekitar 70% ya, hampir mendekati 750 ribu. Bayangkan ya, sekarang kita masih mencapai baru 50 ribu. Dengan media seperti ini kami berharap bahwa masyarakat sudah tersadar gitu ya, di beberapa kabupaten yang lain justru mereka itu mencari ya. Kalau kita petugas yang mencari sasaran ya, tapi kalau di kabupaten yang lain masyarakat sasaran tersadar untuk datang ya, mencari untuk dilakukan vaksinasi. Mudah-mudahan ini juga kebalik, nanti di Sampang akan berubah gitu ya, masyarakat yang akan mencari, mudah-mudahan ya. Untuk vaksin yang berumur 70 tahun ke atas Pak, tapi dengan dia ada penyakit bawaan, apa bisa divaksin atau tidak Pak? Jadi untuk memastikan bisa atau tidaknya, datang saja ke fasilitas, nanti kita ada screening gitu ya, ada tim yang memang khusus untuk melakukan pemeriksaan dan screening ya. Jadi kalau dia aman dari screening, pasti akan kita lakukan vaksin. Oke. Di beberapa hari terakhir ini Pak, ada beberapa artikel yang mungkin meresahkan masyarakat. Saya bacakan dulu headline beritanya Pak ya, dari CNN Indonesia. Kenapa pemerintah buka vaksin berbayar saat COVID melonjak? Lalu ada dari Republika, Kemenkes, vaksin berbayar tak ganggu program vaksin gratis. Nah, apa tanggapan Pak Agus tentang headline vaksin berbayar ini Pak? Iya, jadi kita di Indonesia itu jumlahnya luar biasa. Jadi kalau dihitung kemudian dibebankan kepada pemerintah ya, itu mungkin kekuatan anggaran pemerintah tidak akan cukup, sehingga pemerintah itu berharap ada keterlibatan dari masyarakat gitu ya, tapi porsinya kecil. Dan perlu saya sampaikan bahwa vaksin ini mahal gitu ya. Kemarin saya juga mendengar sekitar 800 ribu
Dan pesan Pak ya, pesan yang ingin disampaikan Bapak ini untuk masyarakat, khususnya pendengar yang saat ini mendengarkan dialog interaktif kita, Pak. Ya, jadi semua warga ya di Kabupaten Sampang atau pendengar semua di Madura, kalau kita melihat memang statement berita-berita dan sebagainya, sebenarnya banyak berita positif yang patut kita baca dan kita ikuti ya. Saya melihat bahwa porsi berita negatif itu tidak terlalu banyak, tapi sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh ya. Saya sampaikan, jadilah pendengar dan pembaca yang cerdas gitu ya. Jangan sampai terprovokasi dengan berita-berita negatif. Kebanyakan kita tidak percaya kepada COVID, kemudian tidak melakukan vaksin dan sebagainya karena persoalan berita yang barangkali referensinya juga tidak jelas gitu ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik pendengar, itu tadi pendengar ya dialog interaktif kita di pagi ini tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang. Baik, terima kasih Bapak Agus ya kehadirannya di Radio Suara Sampang. Semoga tetap sehat Pak ya. Dan pendengar, untuk Anda semua, ayo sukseskan ya vaksinasi agar terbentuk herd immunity. Mari bersama-sama menjaga diri kita, orang sekitar kita, orang tersayang kita dari COVID-19. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.